Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Landari, NIM 20233020 dari Prodi D3 Manajemen Pajak, mata kuliah Manajemen Retribusi Daerah. Manajemen retribusi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Perbedaan pajak daerah dan retribusi daerah. 1. Pembayaran pajak tidak menerima imbalan langsung, sedangkan pembayaran retribusi menerima imbalan atau manfaat dari penerima retribusi. 2. Objek pajak bukan merupakan objek retribusi. 3. Pada retribusi berlaku sistem official assessment, sedangkan pada pajak berlaku sistem self-assessment, official assessment, dan withholding. Jenis-jenis retribusi daerah yaitu ada 3. 1. Retribusi jasa umum. 2. Retribusi jasa usaha. 3. Retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum, pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum dibagi ke dalam 15 bagian, yaitu 1. Retribusi pelayanan kesehatan. 2. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. 3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta kecelakaan sivil. 4. Retribusi pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat. 5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. 6. Retribusi pelayanan pasar. 7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor. 8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 9. Retribusi penggantian biaya cetak peta. 10. Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus. 11. Retribusi pengolahan limbah cair. 12. Retribusi pelayanan tera atau tera ulang. 13. Retribusi pelayanan pendidikan. 14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi. 15. Retribusi pengendalian lalu lintas. Retribusi jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi jasa usaha dibagi 11 bagian, yaitu 1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah. 2. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan. 3. Retribusi tempat pelelangan. 4. Retribusi terminal. 5. Retribusi tempat khusus parkir. 6. Retribusi tempat penginapan atau persinggahan atau villa. 7. Retribusi rumah potong hewan. 8. Retribusi pelayanan ke pelabuhan. 9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga. 10. Retribusi penyeberangan di air. 11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah. Retribusi perizinan tertentu, yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengawasan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu dibagi ke dalam 6 jenis, yaitu 1. Retribusi izin mendirikan bangunan. 2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. 3. Retribusi izin gangguan. 4. Retribusi izin trayek. 5. Retribusi izin usaha perikanan. 6. Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing atau IMTA. Tata cara perhitungan retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 151 adalah sebagai berikut. 1. Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Kedua, tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Ketiga, apabila yang harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jasa tersebut. Keempat,
Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Yang kelima, yaitu ada tarif retribusi, dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penerapan tarif retribusi. Jenis-jenis retribusi jasa umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pertama, retribusi pelayanan kesehatan untuk pungutan atas pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, RSU daerah, dan tempat kesehatan lain sejenisnya yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. Yang kedua ada retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan untuk pungutan atau pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial. Ketiga, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil untuk pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil. 4. Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat untuk pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan, penggalian, pembakaran atau pengabuan, dan sewa tempat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah. Yang kelima ada retribusi pelayanan parkir untuk pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah. Yang keenam ada retribusi pelayanan pasar untuk pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran dan los yang dikelola oleh daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Ketujuh, retribusi pengujian kendaraan bermotor untuk pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah. Yang kedelapan ada retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran untuk pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa. Yang kesembilan ada retribusi penggantian biaya cetak peta untuk pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah. Yang ke-10 ada retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus untuk pungutan atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh daerah dan tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN dan swasta. Yang ke-11 ada retribusi pengolahan limbah cair untuk pungutan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Yang ke-12, retribusi pelayanan tera atau tera ulang untuk pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-13 ada retribusi pelayanan pendidikan untuk pungutan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah. Yang ke-17 retribusi pengendalian menara telekomunikasi untuk pungutan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Yang ke-15 retribusi pengendalian lalu lintas untuk pungutan atas penggunaan ruas jalan, koridor, dan kawasan tertentu pada waktu dan tingkat kepadatan tertentu. Subjek dan objek retribusi jasa umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dasar penggunaan retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum dikenakan atas dasar pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Perbedaan retribusi jasa umum dengan retribusi jasa usaha. Retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan retribusi jasa usaha merupakan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.